sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hasradiana dengan nomor induk mahasiswa 1803 10 10 10 16. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hukum hak kekayaan intelektual. Spesifiknya, saya akan membahas tentang perlindungan varietas tanaman. Nah, pembahasan kali ini guna memenuhi tugas mata kuliah hukum kekayaan intelektual yang dosen pengampunya Dr. Sriwalmi Rahayu SKMU. Nah, teman-teman udah pada tahu belum nih, kenapa sih varietas tanaman perlu dilindungi dan apa sih dasar hukum dari perlindungan varietas tanaman? Nah, teman-teman udah pada gak sabar lagi kan? Yuk kita lihat pembahasan berikut ini. Check this out. Oke, yang pertama kita akan membahas dasar hukum perlindungan varietas tanaman dan istilah perlindungan varietas tanaman. Nah, pengaturan tentang PVT sendiri sudah ada di Amerika Serikat meskipun tidak disebut secara khusus dalam peraturan negaranya. Varietas tanaman baru dilindungi pada tahun 1930 bersamaan dengan terbitnya The United States Patent Act pada 1930. Meskipun di Eropa undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan varietas tanaman dan hasilnya telah dimulai sejak abad ke-16. Pada tahun 1961, oleh beberapa negara di dunia telah disepakati dalam satu konvensi internasional tentang perlindungan varietas tanaman. Persetujuan internasional itu termuat dalam International Convention for the Protection of Varieties of Plants yang dikenal dengan UPOV. UPOV merupakan akronim dari Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales. Di Indonesia, perlindungan tentang varietas tanaman sudah dimulai sejak tahun 1990, yakni dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian, pada tahun 1992 diterbitkannya lagi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman, disusul dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan dan tanaman. Nah, kesemua peraturan tentang perundang-undangan ini hanya mengatur secara parsial dan tersirat tentang perlindungan varietas tanaman. Baru kemudian pada tahun 2000, melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, Indonesia memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur lebih rinci tentang perlindungan varietas tanaman. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman atau PVT ini berfungsi untuk melindungi varietas tanaman yang diajukan di Indonesia dan disahkan pada tanggal 20 Desember tahun 2000. Nah, ini untuk membangun pertanian melalui pembangunan industri perbenihan yang mampu membuat varietas unggul dan bermutu. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertian dan istilah dalam PVT. Nah, hak perlindungan varietas tanaman atau VVT adalah hak yang diberikan kepada pemulia dan atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Nah, ini tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Nah, dengan demikian perlindungan diberikan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. PVT ini merupakan jawaban dari alternatif perlindungan terhadap tanaman yang diberikan oleh TRIPS. Dan kemudian kita akan melihat beberapa istilah yang sering digunakan dalam perlindungan varietas tanaman. Antara lain, yang pertama ada perlindungan varietas tanaman, yang selanjutnya disingkat dengan PVT. Adalah perlindungan khusus yang diberikan oleh negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, dan pelaksanaannya itu dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Selanjutnya ada varietas tanaman, yang selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotip atau kombinasi genotip yang dapat membedakan dari jenis dan spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan, dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Lalu selanjutnya ada varietas hasil pemuliaan, yakni varietas yang dihasilkan dari kegiatan pemuliaan tanaman.
Selanjutnya ada pemuliaan tanaman, yaitu rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih-benih varietas yang dihasilkan. Selanjutnya ada pemulia tanaman, yang selanjutnya disebut dengan pemulia adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman. Selanjutnya ada benih tanaman, yang selanjutnya disebut dengan benih adalah tanaman dan atau bagian yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakan tanaman. Oke, selanjutnya kita akan melihat ruang lingkup PVT. Yang pertama, pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dan tidak mengurangi hak pemulia. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dan tidak mengurangi hak pemulia. Dan ini terdapat pada pasal 5 Undang-Undang PVT. Oke, selanjutnya kita akan melihat hak dan kewajiban pemegang PVT. Hak yang diperoleh pemegang PVT adalah hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Ketentuan ini berlaku juga untuk varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi penamaan. Nah, varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dan dari varietas yang dilindungi dan varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi. Hak untuk menggunakan varietas tersebut meliputi kegiatan memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor. Selain memperoleh hak, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, pemegang hak PVT juga mempunyai kewajiban, yaitu yang pertama itu melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia, membayar biaya tahunan PVT, menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan membahas permohonan hak PVT. Yang pertama, pemohon mengisi formulir permohonan hak PVT dan formulir deskripsi varietas baru dengan melampirkan foto berwarna yang memperjelas deskripsi dan bukti pembayaran pemohonan hak PVT. Yang kedua, permohonan yang lengkap dan benar akan diumumkan selama 6 bulan melalui berita resmi PVT yang dipublikasikan di kantor pusat PVT-PP, majalah info PVT, dan PP dan web situs pusat. Nah, selanjutnya selama masa pengumuman ini, varietas tanaman akan diberikan perlindungan sementara. Lalu yang ketiga, apabila selama 6 bulan tidak terdapat pandangan dan atau keberatan dari pihak manapun, pemohon harus mengajukan permintaan pemeriksaan substantif. Nah, ini paling lambat selama 1 bulan setelah masa pengumuman selesai. Lalu selanjutnya yang keempat itu ada pelaksanaan pemeriksaan substantif oleh pusat PVT-PP. Yang kelima, klarifikasi hasil pemeriksaan substantif ini oleh Komisi PVT sebagai dasar rekomendasi atau pemberian ataupun penolakan hak PVT kepada Kepala Pusat PVT-PP. Sertifikat hak PVT diberikan kepada permohonan yang diterima. Nah, surat penolakan diberikan kepada permohonan yang ditolak. Lalu selanjutnya pengajuan banding dapat dilakukan oleh pemohon paling lambat yaitu selama 3 bulan sejak tanggal pengiriman surat penolakan. Lalu selanjutnya permohonan hak PVT dapat diajukan oleh pemulia, orang atau badan hukum yang memperkerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia, ahli waris atau konsultan PVT. Permohonan hak PVT yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam butir A, B, atau C yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di wilayah Indonesia ini harus melalui konsultan PVT di Indonesia atau itu sebagai selaku kuasa pemohon hak PVT. Lalu selanjutnya, ketentuan untuk mengajukan permohonan perlindungan varietas tanaman adalah sebagaimana yang telah yaitu pemohon wajib menyampaikan surat permohonan dengan membayar biaya yang telah ditetapkan. Surat permohonan hak PVT perlindungan varietas tanaman ini memuat tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan serta nama, alamat lengkap pemohon, nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk. Lalu harus memuat nama varietas,
deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau istilah-istilah atau ciri-ciri morfologi dan sifat-sifat penting lainnya. Lalu selanjutnya harus termuat gambar dan atau foto yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya. Lalu selanjutnya harus memuat permohonan hak PVT yang diajukan secara tertulis kepada Pusat PVT-PP dengan menggunakan formulir model 1. Formulir deskripsi varietas baru yang sudah diisi dengan menggunakan formulir deskripsi varietas baru ini. Lalu selanjutnya ada foto yang disebut dalam deskripsi, diperlukan untuk memperjelas deskripsinya. Ini fotonya dicetak berwarna di kertas doff yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat varietas yang dimohonkan hak PVT dengan varietas pembanding. Lalu selanjutnya adanya bukti pembayaran permohonan hak PVT. Pembayaran PVT ini secara online. Lalu selanjutnya ada fotokopi surat penugasan atau surat pemesanan kepada pemulia apabila pemohon ini bukan dari pemulia aslinya. Lalu selanjutnya ada fotokopi surat bukti penerimaan hak lebih lanjut atas varietas yang bersangkutan. Nah, ini apabila varietas tersebut telah dialihkan ke pemilikannya. Lalu selanjutnya ada surat kuasa kepada konsultan yang sudah ditandatangani oleh pemohon dan konsultan di atas bermaterai apabila permohonan hak PVT ini diajukan melalui konsultan PVT. Lalu selanjutnya adanya surat kuasa kepada orang atau badan hukum di atas kertas bermaterai apabila permohonan hak PVT ini diajukan melalui orang atau badan hukum. Lalu selanjutnya ada dokumen bukti ahli waris. Nah, ini apabila permohonan hak PVT diajukan oleh ahli waris. Lalu selanjutnya ada surat keterangan tentang dari instansi yang berwenang jika ini merupakan varietas hasil rekayasa genetik. Lalu selanjutnya ada surat keterangan hayati dari instansi yang berwenang jika ini merupakan varietas turunan esensial. Lalu selanjutnya ada surat perjanjian dengan pemilik varietas asal jika ini merupakan varietas turunan esensial. Lalu selanjutnya ada salinan surat permohonan hak PVT yang pertama kali dan disahkan oleh yang berwenang di negara asalnya jika ini merupakan permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas. Lalu selanjutnya ada salinan sah dokumen permohonan hak PVT yang pertama yang dilakukan di luar negeri jika ini merupakan permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas. Lalu selanjutnya ada salinan sah penolakan hak PVT bila hak PVT tersebut pernah ditolak dan merupakan permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam upaya melindungi varietas tanaman hasil pemuliaan. Di antaranya, untuk perlindungan awal terhadap varietas tanaman hasil pemuliaan, ini dapat dilakukan melalui pendaftaran varietas. Nah, pendaftaran varietas ini tidak dikenakan biaya dan akan menyatakan hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan atau penggunanya. Nah, apabila potensi ekonomi dan bisnisnya ini cukup bagus, sebelum dilakukan pelepasan varietas, sebaiknya didaftarkan terlebih dahulu pada hak PVT-nya. Nah, hal ini diperlukan mengingat syarat kebaruan dalam PVT di mana suatu varietas ini dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan dan hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun dan telah diperdagangkan di luar negeri namun tidak lebih 4 tahun untuk tanaman semusim dan 6 tahun untuk tanaman tahunan. Nah, selain itu, apabila suatu varietas itu baru dilindungi dengan PVT, maka pemiliknya atau pemegang hak PVT ini mempunyai kekuatan hukum untuk melarang pihak lain menggunakan varietas tersebut tanpa seizin pemilik atau pemegang hak PVT. Nah, pelepasan varietas ini merupakan tahapan akhir yang perlu dilakukan mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 yang mengharuskan suatu varietas yang dianggap diperjualbelikan atau diedarkan, diperdagangkan harus melalui prosedur pelepasan varietas. Demikianlah pembahasan mengenai perlindungan varietas tanaman. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.